Horas Amanginang, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan online pada hari ini, hari Jumat 28 April 2023. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Dalam bahasa Batak dikatakan, marhite siana siniroha dohot habonaron salese hajahaton jala marhite sian biar mida jahuba madau iba sian hajahaton. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini, di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah kemajuan yang luar biasa, maka pertanyaan kita yang sangat sederhana adalah, siapakah orang yang disebut orang yang takut akan Tuhan di zaman ini? Saudaraku, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kemudahan-kemudahan yang boleh kita capai di zaman yang maju ini, jangan-jangan sedikit demi sedikit akan bergeser. Pemahaman kita akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara? Manusia akan menganggap dirinya bahwa dia boleh melakukan semuanya, segalanya dengan teknologi, dengan kemajuan yang luar biasa ini. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. Tidak sedikit orang di tengah-tengah kemajuan ini, dalam segala kemudahan ini, jatuh pada kejahatan. Saudaraku, kejahatan ini bermacam-macam. Kejahatan ini tidak hanya contohnya merampok, memakai narkoba dan sebagainya, tetapi satu hal yang disebut kejahatan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita melupakan Tuhan, menyangkal Tuhan dalam keberadaannya sebagai Sang Pencipta dalam kehidupan ini. Itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Saudaraku, kita tidak hanya melihat kejahatan itu dalam pengertian yang sangat sempit, hal-hal yang kriminal dan sebagainya. Tetapi kejahatan di zaman ini adalah ketika orang berani menolak Tuhan dalam kehidupannya, menyangkal Tuhan dalam kehidupannya, meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya oleh karena sesuatu yang dia anggap lebih penting daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah mungkin seorang yang melakukan kejahatan bisa diterima kembali oleh Tuhan? Saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu kecil dan tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dibawakan kepada Tuhan ketika seseorang itu menyadari kesalahannya supaya dia diampuni. Firman Tuhan katakan hari ini, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Saudaraku, mari lihat dua kata ini membuat seseorang bisa diampuni, yaitu kembali melakukan kasih, dan yang kedua adalah kesetiaan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika orang melakukan kasih yang seperti ini, dia akan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, setia mengikut Tuhan di dalam suka maupun duka, setia memikul salib setiap hari. Maka firman Tuhan katakan dalam kepastian, kesalahan mereka diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan, bagaimana orang bisa menghindari perilaku-perilaku yang jahat, bagaimana orang supaya tidak jatuh kepada kejahatan. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan membuat orang menjauhi kejahatan. Maka hari ini yang menjadi evaluasi kita, pertanyaan kita adalah, siapakah orang yang disebut takut akan Tuhan? Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu artinya yang melihat bahwa dalam kehidupan ini Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita melihat dunia dan segala kemewahannya menjadi orientasi hidup kita, maka di sana
Tidak ada lagi hidup yang takut akan Tuhan. Saudaraku, mari belajar terus dalam hidup ini. Takut akan Tuhan membuat seseorang menjauhi kejahatan. Dan takut akan Tuhan membuat orang memiliki hikmat, kecerdasan, kepintaran yang luar biasa untuk meraih masa depan. Semoga ayat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akan mendorong kita, memotivasi kita, menyemangati kita untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan kasih dan kesetiaan, supaya Tuhan berkenan menerima kita dan memberikan kita berkat-berkat-Nya yang melimpah. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatannya supaya mereka hidup. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Layakkanlah kami kembali di hadapan-Mu, menerima berkat-Mu, menerima keselamatan yang daripadamu. Sebab Kristus Yesus yang telah bangkit adalah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.